Kalau pajaknya belum terbayar. Untuk memberikan stimulus rangsangan kepada masyarakat dan aparat, pemerintah Kabupaten Nganjuk menggelar undian bulan panutan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun 2022 Kabupaten Nganjuk di Pendopo KRT Sosro Kusrumo, Selasa 27 September 2022. Acara ini dihadiri oleh PLT Bupati Nganjuk, Marhen Jumadi, Kepala Bapenda Nganjuk, Nur Solekan, perwakilan OPD Kabupaten Nganjuk, Camat se-Kabupaten Nganjuk, serta perwakilan Kepala Desa se-Kabupaten Nganjuk. Dan yang keempat, surat PLT Bupati Nganjuk nomor 973 tahun 2022, tanggal 14 Maret 2022, perihal bulan panutan pelunasan pajak bumi dan bangunan PBB P2 tahun 2022. Sebelum dilakukan pengundian, Kepala Bapenda Nganjuk, Nur Solekan, membacakan laporan dan lanjut dengan pengumuman peringkat desa yang lulus lebih awal, yakni Desa Kuncir, Desa Sanan, dan Desa Jintel. Beragam hadiah seperti sepeda motor, sepeda gunung, TV LED, kulkas, dan mesin cuci, serta hadiah lainnya diundi dan diberikan kepada masyarakat yang bayar pajak di bulan Maret hingga Agustus. Sesuai dengan tema kali ini, yakni PBB P2, PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi mengatakan peran utamanya adalah desa, dan tahun ini pendapatan pajak Kabupaten Nganjuk mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kang Marhen juga berterima kasih kepada DPRD atas rekomendasi-rekomendasi yang diberikan. Dirinya juga mengatakan bahwa saat ini komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi pemerintah daerah penting untuk dilakukan. Ini kita lakukan untuk apa? Memberikan stimulus rangsangan kepada satu masyarakat, dua aparat tentunya. Karena aparat ini jadi penting juga. Terutama perangkat desa, kepala desa itu bagaimana tema khusus hari ini kan kaitannya dengan PBB dan 2P. PBB P2 atau 2P ini kan justru yang peran utama adalah desa. Maka kita dorong desa itu untuk apa? Betul-betul mengoptimalkan pembayaran pajak itu. Maka ini baru tahap pertengahan. Alhamdulillah kurang lebih tercapai di data saya itu 32.995.576.168 rupiah ya sampai dengan September. Masih kalau saya hitung dari target 54 miliar kurang lebih 61% ya. Masih kurang lebih 4 bulan. Maka kita dorong nanti 4 bulan itu bisa tercapai sampai 100%. Alhamdulillah yang di sektor pajak di Kabupaten Nganjuk itu tahun yang lalu sekitar kurang lebih 88 miliar. Tahun ini insya Allah dan bisa tercapai kurang lebih 122 miliar, kurang lebih 34 miliar peningkatannya. Mengapa bisa sekian? Ya kita dorong betul. Saya juga terima kasih kepada DPRD. Ya, kita selalu rekomendasi itu selalu kita menjadi catatan, tidak sekedar kita catat saja, kita juga bisa mengeksekusi sehingga penerimaan dari sektor pajak, retribusi bisa optimal. Maka sekarang yang namanya komunikasi, koordinasi dan kolaborasi Pemda itu harus dilakukan, harus kita lakukan. Contoh misalnya Satpol PP bisa merahasia misalnya pajak-pajak reklame yang kadaluarsa, karena izin-izin kafe, izin-izin hotel yang belum, maka harus keliling terus dalam rangka apa? Peningkatan pajak daerah ini. Karena sekali lagi pajak itu adalah urat nadi pembangunan. Maka dengan pajak yang bagus, maka urat nadi pembangunan kita kan juga bagus. Nah, jalan-jalan yang sudah dibangun, saya minta dinas perhubungan itu juga ada rambu-rambu yang namanya kelas jalan. Selama ini jalan contoh di Wilangan
Kapan hari mungkin dari JTV tim ada ke keliling, jalannya rusak, padahal baru dibangun tahun 2020 itu. Karena apa? Kelas jalan di Muati, di situ ada tambang, ada muatan dibawa ke Madiun, ya jalannya rusak. Kenapa? Kelas jalannya beda kan begitu. Termasuk kapan hari saya juga ketemu dengan pengusaha-pengusaha tambang. Untuk apa? Satu komitmen, tolong ya dibantu Pemda. Jangan sampai Pemda itu juga katakan bayar pajaknya kurang lebih 50-75 juta. Tapi kita bangun jalannya katakanlah 9-11 miliar, kan sama saja itu. Nah, sehingga nanti tambang juga harganya ke katakanlah pabrikan, bisa ke pabrik, bisa ya jangan murah. Akhirnya apa yang dirugikan? Masyarakat saya dan Pemda. Jalan rusak, yang menikmati masyarakat juga rusak, gampang rusak dan seterusnya. Kemudian komitmen yang kedua apa? Dilewati jalan yang benar. Jalan-jalan desa ya jangan dilewati. Nah, contoh misalnya di Wilangan, harusnya jalan yang nasional yang dilewati. Kalau jalan kabupaten, jalan poros yang dilewati cepat rusak, sama seperti itu. Ini yang harus sama seperti yang Pace. Pace kan juga begitu, dilewati tambang, truk-truk besar-besar, ya pasti cepat rusak. Jembatannya juga retak juga kan itu. Yang seharusnya lewatnya jalan besar yang sudah dicor sama seperti itu. Maka dari itu pembangunan ini harus kita sinergikan. Harus kita juga coba cermati, katakanlah tadi kita mau ngomong jalan yang sering rusak itu yang mana? Ya tadi yang rata-rata dilewati tambang atau truk-truk besar itu. Maka ini harus kita minta komitmen bersama-sama. Untuk apa? Uang dari masyarakat bayar pajak itu tidak sia-sia. Tapi kita tidak melarang, tapi harus komitmen seperti itu. Karena nanti dia bantu bangun jalannya. Misalnya nanti diperbaiki misalnya. Berharap tahun depan adanya juga mobil biar masyarakat juga semangat membayar. Biar 30.000 misalnya dapat mobil kan ya bagus sekali ya. Ini kan menarik. Nah, monggo nanti dibantu. Oke, matur suwun. Dari Nganjuk, Siti Nur Khalifah melaporkan. Oke, di sini sudah ada Ibu Sarwi.